Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mau tahu informasi tentang natura dan kenikmatan? Di sini tempatnya. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau kenikmatan. Pajak natura adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas non-tunai yang diterima oleh karyawan, misalnya mobil kantor, apartemen, bingkisan, hingga fasilitas makan di atas 2 juta sebulan. Itu semua dianggap sebagai tambahan gaji yang akan dikenakan tarif pajak yang berlaku dan perusahaan diwajibkan menghitung besarannya setiap bulan. Gak semuanya dikenakan objek pajak loh. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, adapun natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu yang pertama, makanan atau minuman untuk seluruh karyawan tanpa batasan nilai. Sedangkan kupon makan bagi karyawan yang melakukan dinas luar maksimal 2 juta per bulan. Selanjutnya, bingkisan Hari Raya Keagamaan. Bingkisan untuk Hari Raya Keagamaan tanpa batasan nilai. Sedangkan selain Hari Raya Keagamaan maksimal 3 juta per tahun. Lalu ada fasilitas olahraga. Selain golf, pacuan kuda, terbang layang, dan otomotif. Maksimal 1,5 juta per tahun. Selanjutnya ada fasilitas tempat tinggal. Non-komunal seperti sewa apartemen atau rumah maksimal 2 juta per bulan. Yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kelima, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Banyak orang yang salah mengira mengenai pemberian upah berbentuk natura dan atau kenikmatan pasti kena pajak. Emang iya benar? Yuk kita lihat kasus berikut ini. Dalam sebuah perusahaan ada karyawan senior yang bernama Tuan Tony yang bekerja di PT Majuta Gentar. Tuan Tony menjabat sebagai manajer marketing. Tuan Tony selain memperoleh imbalan berupa gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, Tuan Tony juga memperoleh mobil dinas, yaitu Kijang Innova keluaran terbaru. Wow. Nah, mobil tersebut disewa dari PT ABC, yaitu senilai 6 juta rupiah setiap bulannya. Tuan Tony bukan pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Penghasilan Tuan Tony perhitungan bruto selama 12 bulan terakhir setiap bulannya memperoleh gaji yaitu 32 juta. Dan penyewaan mobil tersebut adalah 6 juta rupiah kepada PT ABC. Apakah Tuan Tony akan dikenakan pajak? Yuk kita simak video berikut ini. Sesuai dengan batasan tidak kena pajak terkait dengan fasilitas kendaraan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai yang A. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan B. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta rupiah tiap bulan dari pemberi kerja. Mengingat batasan tidak kena pajak ini, Tuan Tony sudah memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, Tuan Tony tidak memiliki pernyataan modal pada pemberi kerja. Yang kedua, rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir Tuan Tony adalah 32 juta per bulannya. Maka Tuan Tony tidak dikenakan pajak natura. Cukup sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.